teman-teman semua. Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku Elena dan ini anakku Relin. Di video kali ini kita pengen kasih tips ke teman-teman gimana caranya biar anaknya bisa jalan. Jadi kemarin itu Relin alhamdulillah bisa jalan di usia 9 bulan teman-teman. Jadi banyak banget teman-temanku yang nanya. Oke, kalau gitu keep on watching. Aku tuh takut karena Relin kan termasuk yang agak lambat di bagian tengkurap sama merangkak. Jadi dia tuh baru bisa tengkurap di usia 4 bulan lebih dan juga baru bisa merangkak di usia 7 bulan. Jadi kan aku agak takut gitu kan. Akhirnya aku melakukan beberapa cara agar nanti ketika dia jalan itu nggak terlambat lagi kayak gitu. Dan alhamdulillah aku bener-bener nggak nyangka di usia 9 bulan itu dia udah bisa melangkahkan kaki pertamanya. Kemudian mulai lancar jalan itu di usia 11 bulan dan sekarang di usia 12 bulan dia sudah mulai sedikit-sedikit untuk lari. Cara yang pertama ini dari lingkungannya ya teman-teman. Jadi kan di rumahku itu menerapkan prinsip Montessori. Jadi di situ ada playmat, kemudian ada tempat bermain dia, ada mainan-mainan segala macam. Lalu di sebelahnya itu aku taruh sofa. Nah, sofa ini kenapa aku taruh sofa di sini? Karena aku pernah baca juga di salah satu artikel gitu yang bilang kalau salah satu cara untuk mengajarkan bayi berjalan itu kita bisa memberikan pegangan di dekat dia bermain gitu. Nah, aku merasa bahwa pegangan yang paling aman itu adalah sofa. Karena di bawahnya aku kasih playmat kayak gitu. Nah, jadi di sofa itu ternyata dia tertarik teman-teman. Jadi kalau misalnya orang tuanya lagi duduk di sofa kayak gitu, biasanya dia suka tangannya itu mulai meraih-raih sofanya, kemudian dia beranjak untuk berdiri kayak gitu. Nah, ini juga sama aku lakukan juga untuk mainan. Jadi kan mainannya itu aku taruh di sebuah rak yang rendah gitu kan. Nah, kemudian dia langsung aja meraih mainan-mainan yang ada di situ sambil berdiri. Nah, ini alhamdulillah di usia 7 bulan dia sudah mulai bisa berdiri dengan berpegangan kayak gitu. Nah, kemudian setelah dia sudah mulai bisa berdiri pegangan pada sofa, itu aku langsung memberikan permainan-permainan yang kira-kira menarik hatinya kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya dia berdirinya di pojok kiri sofa, kemudian aku taruh mainan di pojok kanan sofa. Akhirnya dia nanti akan berusaha untuk meraih mainan yang ada di pojok kanan tadi. Ya kan Thailand ya? Jadi dia tuh berusaha jalan kayak gitu. Akhirnya selang beberapa hari, kira-kira 1 minggu gitu, dia sudah mulai bisa rambatan, atau kalau orang Jawa bilangnya kan gitu ya, rambatan. Jadi dia sudah mulai bisa merambat, berjalan merambat gitu dengan berpegangan di sofa. Nah, itu merupakan suatu hal yang sangat bagus banget ya teman-teman, karena artinya anak kita sudah berani melangkahkan kaki meskipun harus berpegangan pada sofa kayak gitu. Nah, selanjutnya ini masih ada di sofa ya teman-teman. Jadi setelah itu kita bisa kasih musik yang dia suka teman-teman. Kayak misalnya kalau Reden kan suka musik yang es krim kayak gitu ya. Reden suka banget sama musik es krim itu. Jadi aku taruh aja dia di sofa pas dia lagi berdiri gitu, terus langsung aku setelin musiknya. Nah, biasanya dia akan seneng banget teman-teman, kayak goyang-goyang kayak gitu-gitu. Jadi itu akan melatih kemampuan ototnya dia, otot di badan, kemudian otot di kaki, di paha itu untuk bergerak lebih fleksibel lagi kayak gitu. Nah, ini juga dilanjutkan dengan kemampuan dia untuk squat teman-teman. Jadi kan kalau bayi usia 7 bulan, 8 bulan itu kan sudah mulai mengerti konsep culukba kan. Nah, ketika dia sudah mulai mengerti konsep culukba itu, biasanya aku suka bermain culukba. Jadi aku duduk di sofa, kemudian nanti dia dari bawah gitu kan, terus habis itu dia kayak main culukba kayak gitu. Tuh dia seneng banget. Dan ternyata teman-teman, itu adalah salah satu cara untuk bisa memudahkan bayi cepat berjalan, karena dengan cara itu dia akan melakukan gerakan squat teman-teman. Nah, gerakan squat naik turun tadi itu ternyata bisa menguatkan otot-otot yang ada di kakinya dia kayak gitu. Nah, alhamdulillah Relin seneng banget sama gerakan itu. Nah teman-teman, ketika dia sudah mulai bisa squat, kemudian juga rambatan di sofa, itu kita bisa mengajak dia untuk berjalan bareng sama kita. Jadi orang Jawa bilangnya tuh kayak dititah gitu ya. Nah, dititah itu tapi jangan terlalu sering teman-teman. Jadi kita cuman untuk membiasakan kakinya berjalan aja, tapi jangan terlalu sering. Nanti kalau terlalu sering itu bisa membuat bayi jadi manja, karena dia setiap pengen jalan, dia jadi butuh bantuan pegangan tangan kita kayak gitu.
Nah setelah itu teman-teman, aku tuh nggak nyangka di usia dia 8 bulan itu dia tuh udah mulai bisa berdiri tanpa pegangan. Jadi kan aku ada kayak kotak mainan gitu kan di bawah. Nah kemudian pas dia mencoba untuk meraih itu, dia kayak coba-coba untuk ini aku bisa nggak ya berdiri kayak gitu kan. Kemudian dia lepas teman-teman, dia lepas tangannya dan ternyata dia bisa berdiri walaupun cuma beberapa detik ya. Tahap selanjutnya itu adalah dia mulai bisa berjalan di sofa tapi cuma pakai satu tangan teman-teman. Nah kalau misalnya bayi kita sudah mulai bisa berjalan di sofa dengan satu tangan aja, itu kita bisa mulai menggandeng dia dengan satu tangan aja untuk berjalan juga. Jadi misalnya kita jalan-jalan keluar kayak gitu, itu kita bisa pakai itu. Nah tapi teman-teman, ada satu hal yang aku tekankan buat teman-teman, kalau misalnya bayinya itu belum lancar banget jalan, stimulasinya jangan dilakukan dengan menggunakan alas kaki kayak misalnya kaos kaki atau sepatu, sendal itu kalau bisa jangan dipakai dulu kayak gitu. Dipakainya kalau memang lagi ada acara khusus yang mengharuskan dia untuk pakai sepatu kayak ke rumah sakit kayak gitu, nah itu baru dipakai. Tapi kalau untuk belajar, untuk di rumah jangan dibiasakan anak menggunakan kaos kaki, sepatu, dan juga sendal. Nah di usia 9 bulan ini teman-teman, salah satu stimulasinya itu bisa dilakukan dengan cara kita menjajarkan 3 kursi tapi ada celahnya gitu. Jadi celahnya itu istilahnya kayak buat anak jadi lompat kayak gitu loh. Nah di situ di kursi itu nanti anak bisa mulai berjalan dari satu titik kursi ke titik yang lain kayak gitu. Nah ini aku coba, tapi karena aku kalau pakai kursi kan agak berat ya angkatnya, akhirnya aku cuma pakai galon. Nah galonnya diisi air sedikit, kemudian ada anak kita, lalu biarkan anak kita untuk berjalan sendiri dari galon yang pertama ke galon yang kedua sampai ke galon yang ketiga kayak gitu. Nah itu ternyata Relin seneng banget main itu teman-teman. Nah setelah dia sudah mulai bisa melangkahi galon-galon itu tadi, selanjutnya adalah kita bisa memberikan 1 galon kepada dia, tapi galonnya kalau bisa dikasih air sedikit ya teman-teman biar nggak jatuh. Nah galonnya itu disuruh mendorong. Nah sebenarnya kan kita bisa pakai push walker terus atau baby walker gitu kan, cuman kalau menurut aku itu terlalu mudah, kurang aman kayak gitu. Kalau misalnya kita pakai galon itu kan nggak ada rodanya, jadi dia lebih kasat gitu daripada kita pakai push walker kayak gitu. Jadi aku pakai itu aja, habis itu dia langsung mendorong-dorong sendiri. Nah ini dia seneng banget teman-teman, dia kayak merasa aku punya mainan yang bisa didorong kayak gitu. Nah ini dia teman-teman, ini video saat dia melangkahkan kaki pertamanya, kalau nggak salah di usia 9 bulan lewat 2 minggu. Nah kemudian karena aku merasa fase merangkaknya itu terlalu sebentar ya, jadi dia cuman merangkak selama 2 bulan, akhirnya aku tetap mengizinkan dia untuk merangkak. Akhirnya Relin baru bisa lancar berjalan itu di usia 11 bulan, karena usia 10 bulan aku masih mengizinkan dia untuk merangkak kayak gitu. Alhamdulillah sekarang udah bisa hampir mau lari ya sayangnya. Oke teman-teman, sekian aja ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton video-video stimulasi lainnya. Kalau misalnya teman-teman berhasil menerapkan cara ini, jangan lupa untuk komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk subscribe. Oke teman-teman, dah. Assalamualaikum.